Fenomena kemarau basah itu adalah fenomena yang umum terjadi, bukan hal langka. Dan salah satu cara beradaptasi itu adalah dengan cara melek informasi cuaca dan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Nas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, akhir-akhir ini kita sering dibuat bingung oleh anomali cuaca yang semestinya sudah memasuki musim kemarau, namun ternyata justru malah terjadi hujan deras terus-menerus. Tenang, kita nggak salah kalender kok. Fenomena seperti ini dikenal sebagai fenomena kemarau basah, kondisi di mana hujan masih terjadi secara intens di periode yang semestinya sudah kering. Nah, menurut data dari BMKG pemirsa, fenomena seperti ini sudah sering terjadi beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun 2024 lalu, lebih dari 30% wilayah Indonesia masih diguyur hujan pada musim kemarau. Lantas seperti apa sih sebenarnya fenomena kemarau basah ini? Faktor-faktor apa saja yang memicu fenomena ini? Serta bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat? Nah, pemirsa, kita bakalan menggali lebih dalam mengenai fenomena kemarau basah ini. Dan tentunya narasumber kita juga bakalan menjelaskan bagaimana upaya mitigasi dan juga prediksi ke depannya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari kemarau basah ini. Nah, pemirsa, untuk membahas topik ini di episode kali ini di Studio Unhas TV sudah hadir bersama kita seorang dosen geofisika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin yang tentunya juga aktif melakukan kajian-kajian dalam bidang hidrometeorologi. Ada Bapak Andika SSI MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Seperti mana yang kita alami sekarang ya Pak, khususnya di Kota Makassar, mungkin ya kita rasakan langsung bahwa dari segi kalender mungkin kita sudah masuk ke musim kemarau ya, tapi kok malah terjadi hujan, dan hujannya tuh bukan yang jarang-jarang gitu, yang deras dan sering gitu. Nah, kita kenal dengan istilah fenomena basah. Mungkin kemarau basah maksud saya, mungkin masyarakat kita masih banyak yang belum terlalu paham seperti apa sih sebenarnya fenomena kemarau basah ini, Pak. Oke ya, jadi seperti umum diketahui ya bahwa, dan sudah dijelaskan juga tadi, bahwa pada dasarnya kemarau basah itu adalah istilah atau term yang sering digunakan masyarakat atau teman-teman media untuk merujuk ke sebuah fenomena musim kemarau yang dimana intensitas curah hujannya itu masih sering terjadi, yang dimana secara klimatologis 30 tahun itu di atas rata-rata kemarau pada umumnya gitu. Dan itu memang harus berdasarkan data dilihatnya bahwa sesuatu dikatakan kemarau basah atau tidak gitu. Oke, jadi ada indikatornya Ya, seperti benar. itu. Nah, untuk membedakannya secara spesifik nih Pak, apa sih perbedaannya antara kemarau yang biasa saja, kemarau yang normal dengan kemarau basah ini? Apa indikasi yang menunjukkan, Pak? Oke, jadi salah satu indikator utamanya itu adalah intensitas curah hujannya. Jadi di musim kemarau umumnya itu curah hujan itu biasanya di bawah rata-rata 40 mili dalam satu satuan musim atau 3 bulanan gitu. Namun jika di atas rata-rata itu sudah bisa disebut sebagai kemarau basah gitu. Oke, 40 mili per zona musim tadi. Ya, per 3 Bisa bulanan. mungkin gitu. dijelaskan seperti apa Oke, itu, jadi Pak? per satu musim itu di dalam hidrometeorologi atau cuaca iklim itu didefinisikan sebagai 3 bulanan Oke, gitu. satu musim 3 bulanan. Kalau Oke. secara umum diketahui musim hujan itu umumnya di Indonesia itu adalah DJF. Apa itu DJF? Desember, Januari, Februari. Nah, itu satuan musim 3 bulanan. Nah, untuk yang musim kemarau itu umumnya biasanya JJA, Juni, Juli, Agustus. Dan di antaranya itu Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November itu disebut sebagai musim peralihan gitu. Nah, yang biasanya disebut sebagai kemarau basah itu adalah merujuk kepada musim JJA atau Juni, Juli, Agustus gitu. tersebut. Jadi kalau lebih dari 40 mili ya, atau per musim itu, sebenarnya angka 40 mili ini tidak paten. Jadi tergantung dengan kondisi rata-rata di suatu wilayah. Jadi memang beda-beda sangat, ya per wilayahnya, Pak. Benar. Oke, jadi tergantung dari apakah dia di atas standar atau tidak tersebut ya, karena masing-masing wilayah punya
standar berbeda angkanya seperti Betul. itu ya Pak. Sehingga kita memang membutuhkan data klimatologis setiap wilayah untuk bisa memvonis bahwa suatu wilayah itu terjadi kemarau basah atau tidak gitu. Nah, ketika sudah ditetapkan atau divonis seperti itu ya bahwa sedang terjadi kemarau basah. Bagaimana dengan periode waktunya Pak? Apakah memang dalam satu musim itu terus-terus terjadi atau ada periode waktu tertentu Pak? Oke, jadi harusnya saya menjelaskan dulu penyebab dari kemarau basah itu ya. Faktor-faktor yang menyebabkannya. Kenapa? Karena bagaimana durasi terjadinya kemarau basah itu tergantung penyebabnya. Karena penyebabnya itu ada beberapa, misalkan ada ENSO, IOD, sama MGO. Nah, tergantung apakah ENSO-nya kuat, itu bisa sepanjang musim kemarau terjadi hujan. Tapi kalau misalkan cukup lemah, itu mungkin diantaranya dan tidak kontinu sepanjang bulan gitu. Jadi mungkin kita bahas ke faktornya dulu aja kali ya Pak, sebelum menentukan bahwa periode waktunya sepanjang apa. Apakah ada ilustrasi yang bisa digambarkan mungkin Pak? Boleh, mungkin ditampilkan visualnya ya. Jadi sebelum kita lebih jauh mengenal tentang kemarau basah, kita harusnya mengetahui dulu bagaimana sih pola curah hujan normal di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia itu pada dasarnya memiliki 3 pola curah hujan yang umum ya. Nah, ada tipe A. Tipe A itu yang ini, yaitu disebut sebagai tipe monsunal. Itu ciri khasnya adalah kejadian curah hujannya atau puncak curah hujannya atau musim hujannya itu terjadi di musim DJF atau Desember, Januari, Februari. Bisa dilihat bahwa puncaknya itu ada di bulan-bulan itu. Dan musim kemaraunya itu adalah lembah dari curah hujan. Biasanya ada di JJA Juni, Juli, Agustus, di mana curah hujan itu ada di nilai yang paling rendah gitu. Nah, jika nilai suatu hujan di suatu wilayah melebihi kemaraunya, misalkan dia ada di atas sini, itu bisa dianggap sebagai kemarau basah karena dia di atas normal dari kondisi rata-rata wilayah itu. Nah, untuk Sulawesi, Sulawesi itu dan umumnya di Jawa secara keseluruhan itu adalah tipe curah hujan wilayah A gitu. Yang monsunal tadi namanya. Yang monsunal ya. Jadi jika memang ada banyak curah hujan di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu akan bisa dianggap sebagai kemarau basah gitu. Nah, untuk wilayah lainnya itu di Indonesia ada yang namanya tipe B atau tipe ekuatorial. Bedanya dengan tipe A, itu tipe ekuatorial dia punya 2 puncak curah musim hujan, yaitu ada di musim-musim peralihan gitu. Jika bisa dilihat di gambar ini, itu puncaknya ada 2 dan kemaraunya juga bisa dilihat ada 2, benar. Betul. Itu dominan di wilayah Sumatera dan Kalimantan gitu ya. Untuk tipe yang ketiga? Yang tipe ketiga atau tipe C di peta itu adalah disebut sebagai antimonsunal. Kenapa disebut antimonsunal? Karena dia kebalikan dari tipe A. Pada saat misalkan pada wilayah tipe A, misalkan lagi terjadi musim hujan, di wilayah tipe C itu justru pasti sebaliknya kemarau gitu. Jadi pada saat musim kemarau di tipe C justru jadi hujan deras gitu. Jadi harus tahu dulu apa konteks wilayahnya gitu. Jika kita bicara kemarau basah itu umumnya merujuk kepada wilayah-wilayah A. Yang tipe A tadi ya. Karena memang itu merujuk ke seluruh Pulau Jawa dan Sulawesi gitu. Untuk periode. Nah, untuk faktor-faktor penyebabnya sendiri Pak, nah mungkin boleh dijelaskan lagi. Jadi beberapa faktornya itu antara lain ada ENSO ya. ENSO itu adalah fenomena yang disebut El Nino Southern Oscillation. Mungkin ada ilustrasinya juga. Ya, benar. Jadi perlu kita ketahui dulu bahwa pada kondisi normal di wilayah Pasifik itu ada yang namanya angin pasat atau trade wind. Angin pasat itu terjadi karena adanya gaya Coriolis yang terjadi di bumi. Jadi secara normal itu ada angin pasat yang bertiup dari timur ke barat. Jadi otomatis itu massa air laut akan terdorong ke wilayah Indonesia gitu. Dan karena air laut permukaan itu hangat, itu akan berkumpul air hangatnya di Indonesia, dan karena hangat dia akan mengakibatkan arus konveksi atau bisa disebut sebagai penguapan yang membentuk awan konveksi, yang dimana awan konveksi itu sangat erat kaitannya dengan hujan. Gitu. Itu normalnya, tetapi dalam kondisi La Niña, bisa di next, itu trade wind-nya jauh lebih kuat. Jadi meskipun udah musim kemarau,
yang namanya hujan tentu masih ada ya, karena fenomenanya itu terus mendorong masa air laut menuju Indonesia meskipun sudah musim kemarau. Jadi kelembapannya itu akan bertahan sepanjang tahun gitu. Jadi tergantung juga seberapa kuat La Niña-nya. Semakin kuat La Niña-nya, semakin kuat trade wind atau angin pasat menuju ke perairan Indonesia gitu. Dalam artian hujannya juga bakal semakin panjang, ya, benar. lembabnya ya Pak. Lembab gitu. Ini cuma salah satu faktor terjadinya kemarau basah gitu. Ada faktor lain. Jadi karena yang namanya dinamika atmosfer itu sangat kompleks, tidak bisa dilihat hanya dengan satu variabel. Ada juga fenomena lain yang mirip dengan ENSO atau ya, jadi La Niña itu adalah salah satu fase ENSO. Fase lainnya itu adalah El Niño. Itu adalah kebalikan dari La Niña gitu. El Niño ini kebalikan dari La Niña. Nah, misal bisa dilihat bahwa jika La Niña itu trade wind-nya kuat menuju arah Indonesia, nah kalau di fase El Niño itu justru trade wind-nya melambat atau bahkan berubah arah ke Amerika Latin ke gitu. Iya. Gitu ya, jadi akibatnya hujan itu akan bergeser yang harusnya ada di Indonesia tapi bergeser ke Amerika Latin. Sebaliknya justru di Indonesia itu terjadi kekeringan gitu. Karena angin semua bergerak ke Amerika Latin gitu. Nah, ada faktor lainnya lagi Pak selain ini? Benar. Jadi selain fase ini, fenomena ENSO ini, itu ada juga fenomena yang mirip tetapi terjadi di Samudra Hindia. Namanya IOD, itu kepanjangan dari Indian Ocean Dipole. Jadi fenomena dua kutub yang terjadi di Samudra Hindia gitu. Jadi konsepnya sama, kalau misalkan ENSO terjadi di Samudra Pasifik, IOD itu terjadinya di Samudra Hindia gitu. Nah, bisa di next mungkin ini. Jadi IOD juga punya dua fase. Jadi kalau misalkan ENSO itu nama fasenya El Niño dan La Niña, kalau IOD itu nama fasenya fase negatif dan positif gitu. Tapi secara kerjanya sama? Iya, sangat mirip. Nah, kalau misalkan IOD berada di fase negatif, itu curah hujan di Indonesia akan meningkat. Sebaliknya kalau dari fase positif, itu curah hujan di Indonesia akan menurun gitu. Nah, selain itu ada juga fenomena variabilitas iklim yang lebih singkat, yang variabilitasnya itu ada di musiman. Musiman itu artinya intrasessional yang di antara musiman 3 sampai 6 bulan gitu. Ini adalah fenomena MGO. MGO itu adalah singkatan dari Madden-Julian Oscillation. Jadi osilasi atau sebuah arus konveksi yang muncul pertama kali di Samudra Hindia, atau misalnya terbentuk pertama kali di Samudra Hindia dan menjalar menuju Samudra Pasifik tetapi melintasi Indonesia. Nah, jadi bisa dilihat di gambar ujung itu bahwa MGO itu adalah awan konveksi yang menjalar secara perlahan gitu, dan ketika dia melewati Indonesia tentu dia akan membawa hujan gitu. Jadi biasanya ini durasinya itu adalah kalau di Indonesia mungkin sampai 3 sampai 7 hari gitu. Jadi misalkan di musim hujan kemudian ada hujan full 3 sampai 7 hari, itu kemungkinan besar disebabkan oleh fenomena MGO gitu. Yang bergeser itu ya Pak? Iya, jadi dia kayak menyeberang gitu dari Samudra Hindia menuju Pasifik dan melewati Indonesia. Oleh karena itu Indonesia memang posisinya sangat krusial gitu. Karena dia berada di ekuator, maka dia terlibat dengan berbagai fenomena tropis, fenomena atmosfer tropis yang sangat kompleks gitu. Termasuk kemarau basah ini juga, memang apakah dia hanya terjadi di negara-negara tropis saja Pak? Umumnya definisi kemarau basah itu bisa umumnya tropis, tetapi subtropis juga ada yang kena ya, selama dia masuk di wilayah monsunal gitu. Jadi yang tipe itu tadi ya Pak? Tipe monsunal gitu. Ada visualnya tapi saya lupa tampilkan ya. Tapi untuk yang paling umum penyebab kemarau basah itu adalah fase ENSO tadi, fenomena ENSO tadi itu ya, variabilitas iklim ENSO yang memang paling kuat gitu. Dia skalanya global mempengaruhinya. Jadi kembali ke tipe-tipe yang tadi Pak, berarti memang kenanya ini untuk di Indonesia sendiri adalah Sulawesi sama Jawa secara keseluruhan ya Pak? Tidak juga ya, kalau misalkan fokusnya ke ENSO itu hampir satu Indonesia yang kena. Mungkin bisa diperlihatkan visualnya. Jadi ini adalah peta spasial bagaimana persentasi anomali curah hujan selama periode La Nina ya. Jadi ini
komposit bulanan gitu ya. Dan bisa dilihat gambarnya bahwa semakin hijau dan biru itu adalah anomali curah hujan atau anomali basah di saat kejadian La Niña. Jadi kalau misalkan terjadi La Niña yang seharusnya sudah misalkan musim kemarau di bulan Juni, Juli, Agustus, September, tetapi kalau kita lihat hampir satu Indonesia khususnya di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, apalagi di September itu terdapat anomali basah atau warna biru yang kuat ya. Jadi itu salah satu dampak La Niña ya, bahwa meskipun musim kemarau, musim hujan itu dia tidak kenal kalau terjadi La Niña akan terdapat anomali curah hujan yang tinggi di bulan-bulan musim kemarau seperti JJA, Juni, Juli, Agustus, dan mungkin juga September gitu. Ya, hampir Indonesia secara keseluruhan ya Pak kalau La Niña ini. Nah, kita tadi sudah membahas tentang faktor-faktornya. Kita melangkah ke dampaknya mungkin ya Pak, karena dari ilustrasi tadi sudah dijelaskan juga wilayah-wilayahnya seperti apa, kemudian periodenya tergantung apa faktor yang menyebabkannya, segitu juga masa terjadinya kemarau basah ini ya Pak, sesuai yang dijelaskan tadi. Terkait dengan sektor yang terdampak nih Pak, tentunya karena ini adalah yang disebut anomali, berarti dia di luar dari normal ya, seperti itu ya Pak. Nah, sektor apa saja sih Pak yang terdampak di fenomena ini Pak? Oke, jadi yang paling umum tentu pertanian ya, karena pertanian sangat membutuhkan air gitu. Nah, kalau misalkan kemarau basah itu kan justru jumlah air melimpah ya. Tetapi bagi beberapa petani, khususnya komoditas bawang, itu dia tidak menyukai tanah yang terlalu lembab gitu. Kenapa? Karena kalau terlalu lembab, bawangnya susah tumbuh, terus banyak penyakit, banyak jamur, banyak intinya mudah busuk lah bawangnya ya. Jadi mungkin bagi petani yang komoditasnya suka air mungkin menguntungkan, tetapi bagi petani yang istilahnya komoditasnya kering di musim kemarau ditanamnya, itu justru malah bisa gagal panen gitu. Jadi tergantung kita melihatnya gitu. Kalau untuk kesehatan mungkin ada penyakit-penyakit Pak. Benar, untuk kesehatan juga ya, bahwa memang beberapa carrier penyakit itu ya, kesehatan masyarakat itu seperti DBD itu tentu saja ada memang penelitiannya bahwa pada saat musim hujan itu DBD meningkat. Kenapa? Karena carrier nyamuk itu lebih banyak tumbuh, atau bintik-bintik nyamuk itu lebih banyak lahir di genangan-genangan akibat hujan gitu, yang awalnya mungkin di musim hujan saja banyaknya, tapi ternyata ini sepanjang tahun gitu, di kemarau juga ada. Dan karena kondisi mikroklimatnya atau iklimnya lebih lembab, basah, maka pertumbuhan penyakit DBD misalkan Dengue yang itu jenis nyamuknya itu akan lebih mudah dan lebih banyak yang tumbuh gitu. Oke, jadi penyakit-penyakit yang harusnya sebenarnya muncul di musim hujan saja ya Pak, menjadi sepanjang tahun ya, gitu. Karena di musim kemarau juga banyak terjadi hujan. Benar, dan itu membutuhkan persiapan dari puskesmas gitu. Betul, tentu harus ada antisipasi. Nah, terkait dengan bencana hidrometeorologi, ini kan beberapa wilayah di Indonesia juga akibat karena anomali kemarau basah ini terdampak seperti beberapa bencana hidrometeorologi begitu Pak. Nah, tahan dulu Pak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa tetap di Unas Speak Up.
Pemirsa masih di Unhas Speak Up tentunya bersama Pak Andika. Tadi sebelum jeda iklan kita sudah membahas ya bahwa ada berbagai sektor yang tentunya terdampak oleh fenomena kemarau basah ini. Di antaranya tadi yang disebutkan ada pertanian ya, untuk tanaman-tanaman yang mungkin membutuhkan air itu akan sejahtera ya. Tapi kalau tanaman-tanaman yang seharusnya kering itu malah akan membawa dampak negatif tentunya. Dan ada juga dari sektor kesehatan ya Pak, berbagai penyakit yang biasanya hanya timbul di musim hujan tetapi malah terjadi sepanjang tahun. Nah, untuk bencana hidrometeorologi Pak, seperti mungkin ada banjir, longsor dan lain sebagainya, apakah ini juga menjadi salah satu dampak dari fenomena kemarau basah ini Pak? Ya, tentu saja ya. Jadi pada dasarnya banjir itu terjadi bukan karena banyaknya hujan, tetapi kurangnya daya resap tanah gitu. Nah, tapi jika tanah terlalu banyak meresap sampai jenuh, itu daya rekat tanahnya akan berkurang dan pada akhirnya bisa terjadi longsor untuk daerah lereng gitu ya. Jadi ketika hujan terjadi sepanjang tahun itu memang cukup riskan menyebabkan terjadinya tanah longsor di wilayah-wilayah rentang seperti daerah lereng maupun pegunungan gitu. Oke, jadi meskipun tanah ini punya daya serap juga, tapi kalau terlalu banyak menyerap air, akhirnya bisa berpotensi itu tadi ya Pak, longsor di daerah-daerah lereng seperti itu. Nah, apakah tutupan lahan seperti mungkin di kota-kota besar ya Pak, Kota Makassar salah satunya mungkin sudah sangat jarang lah begitu wilayah yang lahan terbuka seperti itu. Apakah itu juga memperparah dampak dari kemarau basah ini Pak? Ya benar ya, jadi bahwa di daerah perkotaan, daerah resapan air itu sangat kurang, udah penuh dengan beton, aspal dan sebagainya. Syukurnya Unhas itu adalah salah satu hutan kota yang menjadi istilahnya meng-carry kota Makassar untuk mencegah terjadinya banjir gitu. Jadi dengan adanya deforestation atau pembangunan yang sangat masif di perkotaan itu tentu bisa mengakibatkan dampak bencana hidrometeorologi yang lebih berpotensi terjadi gitu. Dan tentunya akan sangat berpengaruh ya Pak dari banyaknya deforestasi itu yang terjadi. Benar, gitu. Nah, dari beberapa sektor yang terdampak nih Pak, untuk skala lokal atau khususnya di Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana sih dampak dari kemarau basah ini? Apakah sudah ada mungkin contoh-contoh fenomena di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang terdampak oleh kemarau basah ini Pak? Kalau dari dampak secara langsung mungkin terjadinya bencana belum ya, karena mungkin belum terlalu deras sebenarnya. Tetapi untuk dari sektor pertanian itu petani butuh desain tentang komoditas yang harus ditanam gitu. Apalagi Sulawesi Selatan itu adalah salah satu penghasil bawang terbesar, khususnya daerah Engrekang itu. Kalau dia tidak beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah dengan adanya kemarau basah ini, dia mungkin beberapa petani jika tidak disosialisasikan itu akan mengalami kerugian atau gagal panen gitu. Dan di sini juga pentingnya sebenarnya bagaimana masyarakat ini melek informasi soal cuaca ya Pak, karena betul-betul memang langsung menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahnya untuk bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan sendiri belum tidak terjadi ya Pak, tetapi ke pertanian itu yang mesti kita wanti-wanti ini Pak, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa memang Sulawesi Selatan ini pemirsa khususnya di daerah-daerah yang tinggi-tinggi sana ya Pak, itu menjadi penghasil bawang terbesar gitu ya, memberikan tentunya kontribusi yang besar dalam sektor pertanian, yang itu mesti kita berikan edukasi tentunya kepada para petani agar tidak mengalami kerugian yang besar ya di kemarau basah ini Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk fenomena ini kan sebenarnya di satu sisi meskipun dia ada dampak negatifnya ya, tapi kalau kita lihat seperti yang disampaikan tadi bahwa mungkin yang seharusnya di musim kemarau itu betul-betul kekeringan sampai mungkin ada yang tidak mengalir airnya seperti itu, tapi justru karena kemarau basah ini basah gitu, ada pasokan air. Nah, ada tidak dampak positif lainnya Pak dari kemarau basah ini? Jadi selain pertanian, dampak positif dari kemarau basah itu mungkin di bidang energi ya. Khususnya di Sulawesi Selatan itu salah satu sumber energinya itu atau dari pembangkit listriknya itu adalah tenaga air dari bendungan gitu. Mungkin kita masih ingat kalau di beberapa tahun terakhir pada musim kemarau itu sering mati lampu bergiliran gitu. Betul. Nah, karena kenapa? Sumber air di bendungan itu kurang gitu. Nah, dengan adanya kemarau basah mungkin dengan dengan adanya intensitas hujan yang konsisten sepanjang tahun itu
bendungan atau PLTA-nya itu tidak akan kekurangan pasokan air sebagai pembangkit listriknya gitu. Jadi ada untungnya juga dan tidak ada mati lampu yang bergiliran gitu. Nah, iya betul ya. Kalau kita ingat-ingat dia beberapa tahun yang lalu ketika musim kemarau betul-betul di samping kekeringan juga ternyata berdampak juga ke listrik ya Pak. Benar, energi itu itu tadi karena kita menggunakan yang pembangkit listrik tenaga air ya, menggunakan air itu sehingga ketika curah hujannya masih banyak gitu sehingga itu tidak menimbulkan kita mesti harus pemadaman gitu karena tercukupi betul-betul. Jadi memang ini tidak boleh ya kita pandang sebelah mata sebagai hal yang negatif ya Pak tentunya. Nah, tinggal bagaimana masyarakat kita tentu bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Selanjutnya nih Pak, untuk fenomena ini apakah ada teknologi atau pendekatan baru dalam bidang geofisika ini Pak untuk memprediksi secara akurat bagaimana perubahan cuaca yang tidak menentu ini Pak? Ya, jadi untuk memprediksi faktor-faktor penyebab kemarau basah itu sebenarnya sudah banyak ya penelitian, bahkan seluruh institusi dunia, institusi global itu berlomba-lomba membuat sebuah model yang paling akurat untuk bagaimana mereka bisa memprediksi berbagai indeks-indeks iklim ya, khususnya ENSO, IOD, dan MGO itu. Nah, yang paling umum yang penyebab utama kemarau basah yaitu ENSO yang dimana dua kutubnya itu adalah El Nino dan La Nina. Ini yang paling banyak didesain, diteliti. Bahkan untuk yang sekarang itu ada yang menggunakan teknologi machine learning. Oke, seperti apa tuh Pak? Mungkin cara kerjanya? Ya, jadi biasanya kan model-model yang paling umum dipakai itu adalah model statistik saja gitu. Kemudian ada juga model dinamik yang mengkombinasikan model statistik dengan observasi langsung gitu. Nah, dengan kemajuan AI, teknologi AI khususnya di machine learning ya. Machine learning ini dia umumnya pakai algoritma neural network ya. Neural network ini membantu model untuk bisa belajar mempelajari data-data historis bagaimana sih sebenarnya pola-pola ke indeks-indeks El Nino, La Nina itu, indeks-indeks hujan lainnya itu, sehingga dia bisa memprediksi beberapa lead atau beberapa bulan atau musim ke depan, sehingga pengambil kebijakan khususnya pemerintah atau misalkan petani itu bisa mendesain atau merencanakan atau beradaptasi tentang untuk mencegah kerugian akibat fenomena kemarau basah ini gitu. Jadi kalau misalkan sudah bisa diprediksi 3 bulan sebelumnya, itu tentu petani bisa lebih bersiap-siap mau memutuskan untuk menanam komoditas apa gitu. Gitu. Nah, ini kan tadi sempat disebutkan bahwa sebelumnya hanya menggunakan statistik saja ya Pak. Sekarang sudah ada namanya machine learning ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci kepada pemirsa. Seperti apa keunggulan, mungkin lebih akuratkah akurasi dari menggunakan metode machine learning ini? Tentu saja menggunakan machine learning itu lebih akurat ya, karena dia bisa mempelajari dirinya sendiri. Jadi ketika kita menggunakan machine learning, itu model dia bisa mempelajari data historis sehingga pada akhirnya dia mencapai keakuratan yang dibutuhkan gitu. Karena dengan menggunakan data statistik model statistik sederhana itu keakuratannya itu tidak sebagus dari model-model machine learning maupun model dinamik gitu. Mungkin secara sederhananya karena dia bisa membaca secara historis ke belakang, polanya sudah diketahui gitu. Dan itu kita dibantu oleh mesin gitu. Karena mesin itu mungkin dengan kemampuan otak manusia yang terbatas itu mesin kita memang sangat membutuhkan mesin. Jadi dia bisa mempercepat analisis data yang tidak bisa dilihat oleh manusia gitu. Betul. Mungkin sederhananya juga pemirsa sudah tahu ya bagaimana ketika AI ini digunakannya secepat apa data-data dikumpulkan, informasi dikumpulkan dan dia bisa memproses langsung ya Pak data-data itu sehingga menghasilkan akurasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan metode statistik itu yang sebelumnya. Terkait dengan ini Pak, adakah riset dari Universitas Hasanuddin sendiri yang sedang dilakukan dalam bidang ini? Ya, jadi kebetulan kami punya riset ya, jadi itu publish di tahun lalu, tahun 2024 dan ya judulnya itu New Metric for Distinguishing the Skill of Long Range ENSO Forecasting Model. Jadi di paper ini kami itu mendesain atau membangun sebuah metrik baru untuk membedakan model-model prediksi ENSO jangka panjang apakah itu berbeda secara signifikan atau tidak gitu. Nama metriknya itu RIP dan RIN.
RIP itu rotate index positif dan RIN itu rotate index negatif. Kemudian kami membandingkannya dengan metrik-metrik umum seperti anomaly coefficient correlation dan RMSE, root mean squared error. Dan hasilnya mungkin bisa dilihat di tabel berikutnya bahwa berdasarkan hasil pekerjaan kami merekomendasikan untuk memprediksi fenomena La Nina itu kami merekomendasikan menggunakan model-model prediksi dinamik gitu dibandingkan statistik. Kenapa? Karena keempat metrik termasuk 2 metrik umum dan 2 metrik yang kami kembangkan itu sangat menyarankan penggunaan metode dinamik dalam memprediksi La Nina, yang mana La Nina ini sangat berkaitan dengan fenomena kemarau basah gitu. Dan jika dilihat bahwa ada keunggulan lebih dari metrik kami, di mana khususnya di RIP, bahwa di metrik yang kami kembangkan, RIP itu secara berbeda mendesain bahwa khususnya di all fase dan El Nino itu direkomendasikan menggunakan statistical model gitu. Kenapa mesti apa sih keuntungan statistical model meskipun akurasinya sangat tidak lebih baik itu statistical model itu lebih murah ya, lebih mudah dikembangkan. Nah, tetapi di hasil ini kami menemukan bahwa dalam memprediksi El Nino berdasarkan metrik RIP itu statistical model itu jauh lebih akurat dibandingkan model-model mahal. Itu khusus untuk El Nino saja. El Nino saja gitu. Tapi untuk La Nina itu semua konsisten sepakat bahwa penggunaan dynamical model itu jauh lebih akurat dibandingkan statistical gitu. Untuk akurasinya Pak, mungkin ada perbandingan yang bisa ditampilkan bagaimana akurasi dari hasil inovasi Bapak dengan yang umumnya digunakan itu Pak? Iya, tentu saja ada. Itu bisa dilihat di figur 6, 7, 8, 9 dan di situ bisa dilihat bahwa model-model dinamikal khususnya dalam memprediksi La Nina itu jauh lebih unggul dibanding model-model statistikal gitu ya. Khususnya misalkan teman-teman lihat bintang itu artinya beda signifikan dibandingkan kedua model itu gitu. Oke, bagaimana kemudian Pak terkait dengan ini kan ada sebuah atau lembaga yang berwenang untuk memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat, yakni BMKG. Nah, bagaimana sih Pak peran dari BMKG ini untuk mendiseminasikan informasi seputar cuaca dan iklim ini Pak? Ya betul, jadi pada dasarnya BMKG itu sangat berjasa menyediakan informasi cuaca iklim di websitenya ya. Sayangnya petani dan nelayan itu tidak semuanya paham dan terliterasi memahami data-data yang ditampilkan di website BMKG gitu. Nah, kalau yang terbaru kita dengar itu BMKG secara aktif membuat program yang istilahnya kayak sekolah iklim bagi petani dan nelayan gitu. Jadi mereka melakukan sosialisasi langsung ke lapangan, mengajarkan bagaimana petani dan nelayan bisa membaca data-data yang disediakan di BMKG untuk kepentingan perikanan dan pertanian gitu. Oke, jadi memang sebanyak pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini ya, ada BMKG dari mewakili instansi pemerintah, kemudian tadi riset-riset yang dilakukan oleh akademisi, tinggal masyarakatnya lagi nih Pak. Mungkin sebagai closing statement bisa disampaikan kepada masyarakat bagaimana kemudian bisa lebih melek informasi soal cuaca dan iklim ini Pak. Silahkan. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa fenomena kemarau basah itu adalah fenomena yang umum terjadi, bukan hal langka, dan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah beradaptasi. Dan salah satu cara beradaptasi itu adalah dengan cara melek informasi cuaca dan iklim yang telah disediakan oleh institusi-institusi penelitian maupun BMKG. Dan dengan memanfaatkan itu tentu kita bisa menjadi masyarakat yang tahan dan yang bisa tahan iklim gitu. Oke, jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Andika ya bahwa memang terkait dengan kemarau basah ini ya Pak bukan hanya soal cuaca ya, tetapi bagaimana masyarakat kita ini siap atau tidak ya menghadapi perubahan iklim yang sangat tidak menentu ini. Dan juga tadi Pak Andika sudah menjelaskan kalau terjadinya hujan di musim kemarau itu bukan hal yang langka atau hal yang aneh, memang ada penjelasan ilmiah di baliknya. Tinggal per kita ya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya akademisi, tapi seluruh masyarakat bagaimana bisa tetap melek informasi soal cuaca dan juga iklim, karena memang ini bukanlah hal yang bisa kita kendalikan ya Pak, tetapi bagaimana
pemahaman kita, kemudian kesiapan kita untuk merespon hal ini sangat menentukan seberapa parah gitu dampak yang diakibatkan oleh anomali cuaca ini ya. Terima kasih banyak Pak Andika atas diskusi dan bincang-bincang yang sangat edukatif, sangat informatif kepada pemirsa Unas TV. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unas Speak Up. Ikuti terus Unas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fesya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.